Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuridayanti, NIM 20140200103. Saya adalah mahasiswi dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas dua materi. Pertama, mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Dan yang kedua, memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Sekarang saya akan membahas materi pertama, yaitu mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia baru. Istilah sosial politik sendiri berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu. Sedangkan politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sosial politik adalah ilmu yang membahas tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat Indonesia. Nah, landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia sendiri adalah dari sila keempat Pancasila yang bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dari sini kita bisa tahu bahwa di dalam kegiatan politik kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakatlah yang menjadi perilaku politik tersebut. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Di dalam KBBI, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Angka 1, pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan cara menjadi warga negara yang baik. Menjadi warga negara yang baik itu tidak berbeda dengan menjadi anak yang baik. Tidak perlu meniru sikap orang lain sebagai warga negara. Cukup mengikuti aturan yang ada di negara itu sudah dibilang menjadi warga negara yang baik dan taat aturan. Untuk menjadi warga negara yang baik, tentunya kita perlu menjadi orang yang baik pastinya. Nah, untuk belajar menjadi orang yang baik, kita perlu mematuhi peraturan, sakral, dan wajib dari awal. Apa saja itu? 1. Mematuhi aturan orang tua. Banyak orang di luar sana yang menyepelekan hal ini, dan akibatnya akan berdampak pada lingkungan luarnya. 2. Sebagai warga negara, kita perlu tahu tentang budaya kita. Yang terpenting dari suatu negara adalah sejarah tentang negara. Apakah kita warga negara yang baik jika hal tentang negara kita saja tidak tahu? Ya, pastinya kita perlu tahu itu. Dan itu wajib karena jika suatu saat negara kita kedatangan warga negara asing, kita tidak perlu lagi menyuruh orang lain untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, kita akan menjadi anak yang baik di rumah dan mematuhi orang tua, mengetahui tentang budaya yang ada, menjadi seorang teman yang berharga, dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.